warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Rifda Safitri dari mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Selamat pagi adik-adik kelas 9A. Semoga kalian di sana sehat-sehat selalu. Walaupun kita tidak bisa berjumpa, semoga materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan pertama dan pertemuan terakhir bermanfaat bagi kita semua. Alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran online, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa dimulai. Nah, pada kesempatan terakhir Ibu akan menjelaskan materi tentang ariyah dan wadiah, yaitu pinjam, meminjam, dan titipan. Mari kita simak video berikut ini. Pengertian pinjam meminjam. Secara bahasa, pinjam meminjam artinya pinjaman. Secara istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Selanjutnya, dasar hukum pinjam meminjam dari surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Selanjutnya, hukum pinjam meminjam. Asal mula hukum pinjam meminjam adalah mubah atau boleh, sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua adalah hukumnya sunnah apabila ada nilai kebaikan dalam pinjam meminjam. Contohnya, meminjamkan kendaraan kepada tetangga yang ingin membawa kerabatnya ke rumah sakit. Yang ketiga, hukumnya wajib, manakala orang yang meminjam itu sangat membutuhkan pertolongan dari peminjam. Contohnya, meminjamkan uang untuk operasi dirinya demi keselamatan nyawanya. Yang keempat, hukumnya haram. Pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Contohnya, memberikan pinjaman uang kepada seseorang untuk berjudi. Selanjutnya ada rukun dari pinjam meminjam. Yang pertama, adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjami. Yang kedua, adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Yang ketiga, adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Yang keempat, ada batas waktu untuk mengembalikan. Dan yang kelima, adanya ijab dan kabul. Selanjutnya, ada syarat pinjam meminjam. Yang pertama, syarat bagi mu'ir, yaitu orang yang meminjami. Yang pertama, dia berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Jikalau yang meminjam seorang anak kecil, tidak sah untuk meminjamkan. Yang kedua, barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Nah, selanjutnya, syarat bagi musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Yang pertama, mampu berbuat kebaikan, oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah untuk meminjam. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Yang ketiga, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Selanjutnya, syarat bagi musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Yang pertama, barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya. Yang kedua, ada manfaatnya. Dan yang ketiga, barang itu kekal atau tidak habis setelah diambil manfaatnya. Yang keempat, ada syarat batas waktu untuk mengembalikan. Pada hakikatnya, pinjam meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya, sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau keadaan yang harus mengeluarkan biaya menjadi tanggung jawab peminjam. Yang kelima, adanya lafadz ijab dan kabul, yaitu bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang dipinjam. Selanjutnya ada macam-macam dari pinjam meminjam. Yang pertama,
ada ariyah mutlak, yaitu pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Contohnya, seperti meminjam binatang dan dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan binatang tersebut. Yang kedua, ada ariyah muqayyad, yaitu meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya. Pinjaman ini harus bisa menjaga batasan-batasan tersebut kecuali jika ada kesulitan untuk mengambil manfaat barang. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban dari pemberi pinjaman dan peminjam. Hak dan kewajiban pemberi pinjaman atau mu'ir yang pertama, menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Yang ketiga, tidak didasarkan atas riba. Selanjutnya, hak dan kewajiban peminjam musta'ir. Yang pertama, harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat. Yang ketiga, biaya ditanggung peminjam jika mengeluarkan biaya. Yang keempat, selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawabnya berada padanya. Selanjutnya yang terakhir adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pinjam-meminjam. Yang pertama, segera dikembalikan. Kalau sudah selesai meminjam barang dari seseorang, segera dikembalikan. Yang kedua, merawat barang pinjaman. Jadi, merawat sebagaimana seperti barang sendiri. Dan yang ketiga, mengganti apabila ada kerusakan atau hilang. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, let me